Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, untuk bimbingan soal manajemen akan saya sampaikan melalui video. Nanti silahkan apabila ada yang ingin kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui menulis di kolom komentar video di channel YouTube ini. Baik, untuk salah satu cara untuk mengerjakan soal hukum, terlebih dahulu pahami pilihan jawaban baru menuju ke arah kasus dan soalnya. Itu adalah salah satu cara untuk menghemat waktu. Kalau Anda nggak paham terkait jawabannya, lanjut pada soal berikutnya. Itu adalah salah satu tipsnya. Baik, kita mulai. Soal nomor 1 ini kita sudah tahu pilihan jawabannya. Kita langsung pada kasus. Terdapat ruang intensive care unit, di mana ruang tersebut mempunyai pasien dengan tingkat ketergantungan parsial dan total. Setiap pergantian shift, kepala ruang, perawat asosiat, dan perawat primer melakukan timbang terima. Apakah hal yang paling tepat dilakukan oleh perawat untuk validasi laporan? Sehingga validasi maka harus secara langsung ke tempat adanya pasien. Oke, jawabannya A, nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Saya rasa cukup mudah, angka semua isinya. Nah, ketua tim menghitung bor harian. Kapasitas tempat tidur adalah 60 tempat tidur dan jumlah pasien hari ini 30 orang, sehingga bornya adalah hitungannya adalah jumlah bed terisi dibagi jumlah bed tersisa, jumlah bed tersedia, sehingga 30/60 kali 100%, ketemunya adalah 50%. Kemudian soal nomor 3. Seorang perawat bekerja, ini adalah pilihan jawabannya ada supervisor. Supervisor ini adalah orang yang berperan atau berfungsi memiliki tugas untuk mengawasi, membimbing, dan memberikan dukungan. Owner sebagai pemilik, manajer fungsinya sebagai memanage, mengatur, mengendalikan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Leader sebagai pemimpin, sebagai pimpinan pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Follower sebagai pengikut. Seorang perawat bekerja di unit hemodialisa melakukan keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan dalam rangka mencapai tujuan unit hemodialisa. Dan ditunjuk oleh organisasi rumah sakit untuk memimpin, mengatur, mengelola, dan mengembangkan kegiatan dan mengelola unit hemodialisa. Karena sudah bekerja 3 tahun, apakah peran yang dilakukan oleh perawat tersebut? Karena dia fungsinya adalah proses-prosesnya, memimpin, mengatur, dan sebagainya, sehingga dia masuk di manajer. Kemudian soal nomor 4. Istilahnya ada pendelegasian, pelimpahan wewenang, komunikasi, estetika, manajemen konflik, upaya menyelesaikan konflik, negosiasi, proses tawar-menawar dalam menyelesaikan suatu masalah. Seorang pimpinan keperawatan di rumah sakit menunjuk bawahannya untuk menghadiri suatu pertemuan rapat keperawatan dalam rangka mewakili kehadiran dirinya. Apakah metode pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan yaitu delegasi, karena melimpahkan wewenang untuk suatu kegiatan tertentu. Kemudian soal nomor 5. Di sini isinya adalah kegiatan terkait proses manajerial. Kita lihat pada kasus. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan asuhan, kepala ruang menugaskan perawat di ruangan mengikuti pelatihan intensif wound care untuk update ilmu. Apakah tahapan manajemen yang dilakukan oleh kepala ruangan? Sehingga di sini ada kata kuncinya, yaitu meningkatkan kualitas layanan asuhan perawatan, sehingga maksudnya adalah di pengendalian mutu. Kita lanjut ke soal nomor 6, masih sama dengan proses manajemen keperawatan. Pada shift sore, perawat baru meminta tolong penanggung jawab shift untuk mendampingi pemasangan infus anak-anak. Setelah selesai membantu perawat tersebut, kemudian penanggung jawab shift memberikan pujian karena telah berhasil memasang infus. Penanggung jawab shift memberitahukan cara memasang infus dengan cepat dan tepat pada anak. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan oleh penanggung jawab tersebut? Nah, kegiatannya adalah melakukan pengawasan terhadap suatu tindakan atau SOP yang dilakukan oleh anggotanya. Kemudian soal nomor 7. Di sini ada diskusi kasus, discharge planning, ronde keperawatan, handover, dan supervisi. Diskusi kasus sudah jelas. Discharge planning adalah upaya untuk merencanakan pasien sebelum pasien tadi pulang. Kemudian ronde keperawatan adalah kegiatan bedah kasus, handover adalah timbang terima, supervisi adalah kegiatan untuk melakukan suatu pemantauan, mengontrolan, menasihati, membimbing, dan sebagainya. Perawat Z memiliki pasien kelolaan dengan diabetes mellitus komplikasi ginjal. Pasien dirawat 20 hari dan belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan.
Perawat Z merencanakan diskusi antara tenaga medis dan yang merawat pasien. Perawat menyusun catatan perkembangan pasien dari masuk sampai dengan kondisi sekarang sebagai bahan untuk memimpin diskusi. Apakah kegiatan yang dimaksud pada tersebut? Jawabannya adalah ronde keperawatan. Nomor 8, perawat melaksanakan ini saya rasa sudah jelas ya pilihan jawabannya. Perawat pelaksana menjalankan tugas sesuai dengan sasaran kesempatan pasien. Perawat pelaksana akan menjalankan tugas memberikan pengobatan sesuai advis dokter. Apakah tindakan pertama yang dilakukan perawat sesuai pada kasus di atas? Nah, dia otomatis pertama yang dilakukan adalah memastikan identifikasi pasien sebelum melakukan pengobatan. Oke, kita ke nomor 9. Nah, istilahnya ini tidak ada istilah tertentu. Perawat memberikan injeksi obat yang sudah disiapkan bagian farmasi sesuai dengan jadwal. Ketika di kamar pasien, perawat menemukan obat sirup yang masih ada di meja pasien. Pasien mengatakan obat tersebut dibelinya di apotek karena perawat tidak memberikan obat itu lagi. Nah, ini seperti kasus yang sedang ramai ya saat ini, kasus sirup yang ditengarai ada indikasi terkait gagal ginjal, cuma ada beberapa kontroversi terkait pernyataan itu. Nah, dari kasus ini apa yang dilakukan? Langsung segera mengambil obat tadi karena obat tadi sudah dihentikan harusnya. Nah, ada obat lain yang diberikan pada pasien. Oke, soal ke nomor 10. Seorang kepala ruang di UGD sedang melakukan penilaian kinerja. Hasil menunjukkan perawat mempunyai inisiatif dan berpikir kritis dalam melakukan perawatan pasien. Dan dalam pengembangan ruangan, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kinerja perawat. Apakah tindakan yang dilakukan kepala ruang sesuai dengan kasus tersebut? Merancang inovasi, menyiapkan reward, menyusun ulang standar SOP, menyusun standar supervisi, melaksanakan perintah kepala ruang. Nah, karena ini sudah bagus, ya berarti tinggal dikasih reward. Oke. Kita ke soal nomor 11. Kita langsung pada kasus, perawat baru di ruang ICU ditegur kepala ruangan karena prosedur yang salah dalam melakukan perawatan tracheostomi. Perawat baru tersebut masih bingung selama melakukan perawatan tracheostomi. Apakah tindakan kepala ruang pada kondisi di atas melakukan orientasi kurang tepat karena ini adalah terkait suatu tindakan, merencanakan program preceptorship bisa saja, menegur perawat di depan pasien tidak diperkenankan, menganjurkan perawat baru mempelajari SPO tindakan, nah ini juga bisa. Nomor meminta perawat untuk adaptasi. Nah, paling tepat jawabannya adalah yang D. Dikarenakan yang bersangkutan terkait tindakan yang berkaitan dengan SPO atau SOP. Oke, soal nomor 12. Perawat primer menjelaskan pada keluarga pasien tentang penyakit diabetes mellitus dan cara menginjeksi insulin selama di rumah. Perawat juga menyampaikan bahwa pasien harus kontrol ke rumah sakit 4 hari lagi. Setelah itu obat-obatan dikonsumsi di rumah serta surat kontrol diberikan kepada keluarga pasien. Apakah bentuk kegiatan yang dilakukan perawat primer? Yaitu melakukan yang namanya discharge planning, yaitu pengakhiran kontrak dan apa pengedukasian sebelum pasien pulang. Soal nomor 13. Nah ini, seorang perawat sedang mengetahui bahwa pasien kelolaan tiba-tiba mengalami sesak nafas. Setelah itu perawat memberikan oksigen nasal kanul dan melakukan evaluasi. Apakah yang harus dilakukan perawat apabila kondisi pasien tidak membaik? Nah, berarti kondisi saat tidak membaik maka harus dikomunikasikan kepada dokter supaya mendapatkan tindakan lanjutan, mungkin menambahkan obat dan sebagainya atau tindakan selanjutnya. Nomor 14 ada beberapa istilah etis. Ya, justice keadilan, veracity terkait kejujuran, autonomi, memberikan haknya, confidentiality, kerahasiaan, non malefisien, tidak merugikan. Nah, perawat di ruang imunhematologi melakukan perawatan pada pasien HIV/AIDS. Keluarga menyampaikan bahwa pasien semasa sehat jarang melakukan ibadah dan persepsikan bahwa penyakit yang dialami pasien adalah kutukan. Keluarga minta perawat untuk menyimpan informasi tersebut dan meminta izin untuk membawa ustadz pribadi keluarga mendoakan pasien secara terus-menerus di kamar. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tadi yaitu melakukan confidentiality, yaitu merahasiakan. Karena diminta menyimpan informasi.
Soal nomor 15 yang terakhir, di sini sudah ada kuncinya, jawabannya B. Perawat dinas pagi mengantarkan pasien ke ruang operasi. Pasien sudah terjadwal melakukan operasi klafes di telapak kaki kanan. Semua tindakan persiapan pasien operasi sudah dilakukan oleh perawat yang dinas malam. Apakah tindakan yang dilakukan perawat tersebut? Betul sekali, jawabannya adalah ini, memastikan lokasi operasi sudah bertanda tahu adanya surgical checklist. Bukan surgical checklist, apa namanya? Adanya penandaan, memang betul penandaan untuk dilakukan operasi. Oke, saudara sekalian, demikian untuk pembahasan soalnya sebanyak 15 soal. Nanti apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.